بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, Barakallah, hidup semakin barokah. Amin. Dan tema kita pagi hari ini adalah lebih baik mengaji daripada mencaci. Tadi Ustadz Pantun sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Itu surat apa, ayat berapa? Surat ke-58, juz ke-28, ayat ke-11. 28 and 11 ayatnya. Alright. Wow. Ya. Itu tentang apa tuh Ustaz? Itu tentang betapa hebatnya derajat tingginya orang yang mempunyai ilmu karena gemar mengaji. Oh. Makanya kan tema kita hari ini menarik sekali. Ya. Lebih baik mengaji daripada mencaci. Dan lebih baik mencuci daripada mencaci. Ya. Karena kalau mencuci otomatis pakaian bersih. Bersih. Kalau mencaci tenaga habis, dosa lagi. Nah, keutamaan mengaji itu sebenarnya apa aja sih Ustaz? Ya, keutamaan mengaji udah. Jadi otomatis orang yang mengaji kan dapatlah dia dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ya. Sementara kita diutus ke muka bumi ini diciptakan oleh Allah menjadi hamba-hambanya. Tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ibadah pengen keterima, ibadah pengen sah, harus ada caranya. Metodologinya dengan cara ilmu. Ilmu bagaimana didapatkan? Dengan cara mengaji dan mengkaji. Sampai-sampai dalam kitab fikih yang dikutip oleh Ibnu Ruslan menegaskan betapa bahayanya orang yang nggak demen ngaji dan yang nggak demen mengkaji. Apa katanya di situ? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak akan diterima. Beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan nggak akan diterima. Maksudnya gimana tuh? Contoh, kita mau sholat. Ya, karena selesai barakallah menyambut datangnya waktu subuh. Otomatis saat kita belum punya wudhu, maka kita harus untuk syarat sah sholat jadi terima adalah berwudhu. Nah, wudhu dengan air. Di sini pakai ilmu. Karena udah Abdel sudah ada ilmunya. Oh iya, aku akan berwudu. Arkanul wudu isitatun. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua wajah. Yang ketiga membasuh rambut. Yang ketiga, yang keempat membasuh tangan dulu. Ketiga tangan. Wajah, rambut, tangan. Nah, yang kelima kaki. Yang keenam tertib. Itu ilmu. Jadi nggak bisa. Mohon maaf. Niatnya gimana? Seperti kemarin tuh. Yang di SCBD. Ayo kamu baca sholat maghrib niatnya bisa nggak? Bisa apa? Usolli maghribi. Lagi viral tuh. Ya satu lagi. Kamu gimana? Niat sholat zuhur. Bisa usolli zuhri. Itu mah mohon maaf. Jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung Jack. Iya. Jadi mohon maaf. Salah. Oh iya, kita mau berwudu, ada 6 rukunnya. Nawaitul wudu'ah. Lafadznya itu kita baca. Begitu air sampai ke wajah, memadukan yang nomor 1 dan kedua, niat dan wajah. Begitu air sampai ke wajah, di hati udah Abdel berkata, aku niat wudu untuk aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardukan Allah Ta'ala. Oh, airnya ternyata mohon maaf yang ngantri banyak. Ya, kita harus buru-buru. Cukup 1 basuhan saja. Boleh, karena ilmu. Kedua, tangan. Ketiga, rambut. Kemudian keempat,
Ya tadi mohon maaf ya, niat, wajah, kemudian tangan, rambut, kaki. Nah, selesai doa, tertib. Sah sholatnya. Karena ada ilmunya. Ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya, kan bisa aja. Kaki dulu rambut dulu Itu nggak bisa berantakan begitu. Nah, kemudian mana lagi? Dengan wudhu. Oh, selesai wudhu, dianjurkan angkat tangan, doa lagi, ilmu lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian terkumandang adzan subuh nih. Selesai kita ngaji di Barakallah, tadi udah dibahas. Ternyata entah episode yang kapan, keutamaan nih yang namanya menjaga 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Allahu Akbar. Karena udah tahu ilmunya, udah abdel, terkumandang adzan subuh, jangan langsung sholat fardu dulu. Enggak, tolong jeda waktu. Saya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kenapa? Ini sayang kalau nggak sholat. Kenapa? 2 rakaat lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Kenapa dikerjakan? Ada ilmunya. Itu gunanya kita mengaji dan mengkaji. Betul sekali. Jadi ibadah tuh kalau bahasa saya, ya ke Keranji ke Rumah Besan. Cakep. Naik sepeda dari Cimanggu. Cakep. Urusan mengkaji nggak boleh bosan. Cakep. Biar ibadah tidak pernah ragu-ragu. Tapi besan saya nggak di Keranji, gimana tuh? Nggak bisa. Ini kan pantun. Oh, itu pantun ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang yang sering mengaji Al-Quran mungkin ya, tapi tetap mencaci dan menggibah Ustadz? Apakah rontok itu pahala dari mengaji? Di saat kita pulangkan tentang dahsyatnya mencaci, ayatnya ya. Tadi kan Al-Mujadalah tentang mengaji. Sekarang kita pulangkan bagaimana di saat orang yang sudah gemar mengaji tapi masih gemar mencaci. Otomatis mengajinya belum kita khususkan mungkin belum mengaji sampai bab tentang mencaci. Ya belum sampai ke sana, gitu kan? Atau mungkin ya memorinya full kali. Jadi dia lupa gitu kan. Nah, di dalam Quran berhal tentang mencaci di Quran surat ke-49, 49, juz ke-26, 26, ayat ke-12. 12. Yes. Alright, gitu dong. Ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan ultimatum buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu akan berburuk sangka. Sungguh daripada berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Janganlah kamu sekalian saling memata-matai. Dan janganlah kamu sekalian saling membuka aib. Mencaci keluarga kamu, saudara kamu. Apakah kamu pengen memakan bangkai daging saudara kamu sendiri? Pasti kamu jijik. Pasti kamu gak suka. Oleh karenanya takwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah itu bab tentang mengaji, bab mencaci. Di saat udah abdel nih. Siapakah teman datang membuka aib. Udah temu nih. Mengaji. Intinya kata siapa sih itu? Katanya belum dipastikan kebenarannya. Udah jadi yang namanya gitu nanti mohon maaf bohong, dusta. Ini benar loh. Kalau benar jadi gibah. Jadi gimana? Udah cut yang begitu. Mending kita ngomongin pisang nih enak gitu. Oh, ada pertanyaan dulu dari Instagram ini dari Demas Berlian Daru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Manusia itu diciptakan berbeda-beda ras, suku dan etnis. Dengan adanya perbedaan, manusia terkadang berselisih paham. Bagaimana cara Islam mengatasi perbedaan tersebut? Baik, itu perihal tentang bersuku-suku, berbangsa-bangsa di surat Al-Hujurat, surat ke-49, juz ke-26, ayat ke-13. Kenapa Anda nggak transit dengan bahasa yang cepat banget? Iya, ini nggak sempat. 49, 49. Ya, juz ke-26. 26. Ayat ke-13. Ayat 13. Yes, soalnya kan pemirsa kita menunggu. Benar. Yang menunggu pun bukan hanya dari Indonesia. Karena juga ada penonton yang dari Sydney. Juga ada dari Kanada. Dan? Denada. Oke Ustadz, tapi nanti dilanjutinnya ya. Siap. Kita harus jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini. Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin. Ya. Ini kita
tadi terpotong sebelum menjawab pertanyaan dari Demas Berlian Daru. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang memang sudah fitrahnya. Betul. Ya, tadi sudah jawab, itu ayatnya termaktub di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Yang tadi udah Abdel telah transit dengan bahasa English yang Masya Allah. Karena kita betul-betul mengerti dengan kondisi para pemirsa kita. Benar, karena bukan cuma di Indonesia loh Ustaz. Dari penonton kita ada yang di Sydney, ada yang di Kanada, ada yang di Den Haag. Ustaz tenang banget. Anda yang membuat. Iya. Apa itu? Oke. Al-Hujurat itu apa? Al-Hujurat ayat ke-13 seperti yang tadi ditanyakan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh aku ciptakan kamu sekalian min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tajir, yang hatinya paling bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, di sini sebagai betul-betul tolak ukur, betul barometer buat kita. Ya. Bagaimana terjadi perselisihan di ayat ke-10-nya pulang. Ya. Dipulangkan ke ayat 10-nya, apa disebutkan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lantas laki perempuan, tapi satu akidah. Ya. Ikhwatun, kita adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah apabila antara yang satu dengan satu lainnya terjadi perselisihan. Jalannya wattaqullah, dengan jalan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tujuan pentingnya kita mengaji dan bahayanya daripada mencaci di sini udah Abdel. Jadi baik yang Betawinya, baik yang Sundawinya, baik yang Padang, Kalimantan, Batak. Ya, pokoknya Sabang sampai Merauke. Kaki abang digigit toke. Ke Margonda ketemu Atun. Anda sering jadi mahir berpantun. Iya. Sabang sampai Merauke berbeda-beda semuanya, sukunya, bahasanya, adat budaya juga berbeda-beda. Pancasila ada 5 dasar. Ya. Lagi mantun, cakep dong. Cakep ya. Kirain lagi mau penataran. Ya. Cakep. Pancasila ada 5 dasar. Cakep. Dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cakep. Indonesia negara yang sangat besar, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Cakep. Iya, betul. Pas nih, tepat. Iya. Masya Allah, drep. Iya. Mantep bener gitu ya. Jadi udah, ya. Jadi sekiranya kita nih, biarpun merasa tingkat mengkajinya udah betul-betul makom tinggi, udeng-udengnya mengalai gedenya ban Vespa. Waduh, iya. Jilbab, syar'i, nyengser sampai ke tanah. Wah. Kemudian pakai gamis, itu nyapuin jalanan. Merasa udah pakaian sunnah, tapi mohon maaf, mencaci, dengki sama saudara, sama tetangga masih ada, maafkan banget. Jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Dari mencaci. Ya. Walaupun dia ibadahnya bagus. Kan tadi udah disentuhkan. Jilbabnya sampai nyengser ke tanah. Mungkin ibadahnya bagus, jilbabnya hitam semua tuh. Karena kebanyakan sujud. Oke, ya. Iya, bukan kepentok yang listrik, bukan? Iya, itu biru sih kalau ya. Pakai baju gamis padahal hari Jumat. Ya itu Kamis ya. Jadi udah yang Allah lihat di samping udah. Nah inilah perlunya mengkaji kepada bab membersihkan hati. Nah di saat mencaci nggak jaminan ibadahnya yang banyak, tapi kalau yang namanya sifat dengki, mencaci sama saudara sama keluarga masih ada, mohon maaf. Saya katakan jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Nah ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya Ustadz. Kenapa orang yang tidak membalas cacian dari orang lain justru mendapatkan pahala? Dan seperti apa pahalanya? Ya, jadi di dalam hadis yang lain, buat mereka yang dicaci, buat mereka yang dizolimi dan nggak melawan dengan membalasnya,
Nabi sampai bersumpah lewat hadis ini, dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Apa bunyi sumpah Nabi? Wala zulima abdun mazlamatan sabara ilaiha illa zadahallahu ta'ala izzan. Dan tidaklah seseorang yang dizolimi, dia lawan dengan kesabaran. Dia tidak membalasnya. Walaupun kalau dia membalas, dia bisa. Ya. Maka hakikatnya Allah akan mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Itu untuk duniawinya. Ya. Saat itu mungkin dia sedih. Ya, tapi bisa jadi nanti di balik ujian yang diterima itu, apakah sebulan, 2 bulan ke depan, atau mungkin hitungan tahun, mungkin nggak terasa kepadanya. Allah balas lewat anaknya. Anak-anaknya semua sukses, nurut, dengar kata, soleh. Itu udah anugerah yang luar biasa. Iya. Dan artinya bisa dioper juga pahala orang yang mencaci kita atau yang gibahin kita. Udah, ini masalah gibah, ada satu hadis yang lebih dahsyat lagi loh. Ya. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhi oleh kamu, hai sekalian manusia, daripada perbuatan ghibah, membuka aib, mencaci maki saudara. Kenapa? Karena bahayanya lebih dahsyat daripada berzina. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Iya, kata Rasulullah, karena seseorang yang berzina, dia berdosa, lantas dia sadar, dia bertobat, maka berkomunikasi cuma satu, cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah di saat hamba-hambanya bertobat dengan tobatan nasuha, 24 jam online. Ya. Walaupun gak ada wifi, udah lancar, kencang. Tapi kata Rasulullah, tapi seseorang yang membuka aib, mencaci, ya, membeberkan aib saudaranya, Allah belum mau memaafkan dia orang sebelum yang bersangkutan minta ridho kepada orang yang digibahinya. Oh, Mbak, kan berabi itu urusan. Berat itu. Berat. Ya, kita minta maafnya gimana? Ya ngomong. Misalnya saya Ustaz ngomongin Taufik, Tresna misalnya. Anak kemana? Jangan ke orang dong, ke anak aja misalnya. Ya, ini, misalnya. gitu. Saya suka ngomongin Ustadz. Iya, Ustadz. Sama Tresna. Misalnya ya. Iya. Tetap Tresna. Iya. Tresna apa Berry? Ya, Tresna aja nih sekarang. Ya, Berry lagi di bawah nih Ustaz. Kemarin kan dia di atas kan. Baru tahu kan, Berry gak selamanya lo di atas, Ber. Sekarang dia lagi di bawah tuh. Oh, Ustaz ada Inong loh. Itu nongol. Inong lagi sakit dia. Oh, sapakillah. Saya ngomongin nih. Terus diingetin sama Tresna. Jangan begitu dong, Del. Lo gibah namanya. Bener. Bagus tuh Tresnanya. Iya, emang udah ngaji dia. Iya, emang pintar dia. Dipakai ilmunya tuh. Nah, sama kenapa dia. Udah nggak bisa pakai? Saya lagi ngomong ini Ustaz, jadi nggak selesai. Kata Tresna, lo minta maaf lo, kalau nggak bakalan dimaafin. Nah, saya ngomongnya gimana ke Ustaz? Ya ngomong. Ustaz, Afwan, Ustaz, minta maaf. Minta maaf nih Ustaz. Kemarin ngomongin Ustaz nih. Iya. Gitu. Nggak ngasih kembuli lagi. Bukan, ngomongin itu. Ya adalah ngomongin. Omongannya harus diomongin nggak? Diomongin jelas. Hah? Iya. Coba lebih dasar dari zina. Coba bayangin deh. Gue ngomongin lo ini gitu. Iya. Udahin gue ya, maafin dah. Iya. Udah ada syarat. Apa? Ini nomor rekening. Ntar malah jadi berat, tapi gimana Ustaz? Ya itu resiko. Caranya minta maaf ngomong kepada yang bersangkutan. Kan ngeri tuh. Iya. Ya, makanya lebih baik mengkaji daripada mencaci. Mencaci. Iya, lebih baik mencuci daripada mencaci. Nah, kalau mencuci, walaupun banyak, pakaian bersih. Ya. Tadi kayaknya udah tuh ya. Nggak cenderung banget yang diulang-ulang kita ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Instagram, dari Sabil Nugraha. Ustadz, apakah kita berdosa jika masuk ke WC? Loh, kenapa jadi tiba-tiba ke WC ini? Oh, ini ada hubungannya. Kita masuk ke WC atau toilet membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Itu dosa nggak kalau kita masuk ke itu? Jadi untuk kita yang masuk di rumah di toilet yang ada tempat hajatnya, ya. Pertama untuk masuk secara aturan yang Nabi ajarkan melangkah dengan kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Ustadz kan katanya nggak boleh mengucap lafdzul jalalah. Ya, jadi di saat kan sementara kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu lafdzul jalalah. Ya ada lafadz Allah. Jadi udah baik kita sedang berwudu, baik kita akan buang hajat ke toilet, itu lafadz-lafadz yang memang doa-doa harus dianjurkan dibaca, baik akan
buang hajat maupun selesai ada doanya lagi, tetap kita baca cukup di dalam hati. Ini secara praktek walaupun di luar handphone. Nah, Ustadz bagaimana Ustadz? Di handphone kami ada aplikasi Quran. Di handphone kami ada aplikasi salawat-salawat Nabi. Bagaimana? Selama ada di handphone, yang kita niatkan kan bukan bawa Al-Qurannya, tapi kita bawa apa? Handphonenya. Nah, jadi boleh. Oke, ya. Baik, ini menarik sekali perbincangannya, tapi waktu kita sudah habis. Ya, kayak subur, waktumu sudah habis gitu ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di episode-episode berikutnya. Tapi ada informasi dulu nih buat Anda pemirsa. Di hari ulang tahun yang ke-32, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA di 500 557 2000 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Dan buat pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke Instagram kami melalui kolom komentarnya di Barakallah SCTV_. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallah, hidup semakin barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.